Kalimantan Timur memiliki luas wilayah seluas 127.346,92 km persegi dan area pengelolaan lautan komprehensif seluas 25.656 km persegi. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah. Dibagi menjadi 7 kabupaten, 3 kota, 107 kecamatan, dan 1032 desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 3,5 juta jiwa pada tahun 2017. Sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur antara lain hasil tambang, di antaranya minyak, gas alam, dan batu bara. Sektor lain yang sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata, dan industri pengolahan. Hasil sumber daya alam sebagian besar diekspor ke luar negeri, sehingga Kalimantan Timur merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor pertambangan dan kehutanan. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur memerlukan anggaran yang besar hingga triliunan. Hal ini oleh para pengamat dapat menjadi salah satu penyebab inflasi di Indonesia. Kondisi lahan yang dipilih seandainya bersinggungan dengan hutan lindung, jika tidak diterapkan prinsip proteksi lingkungan yang baik, akan menimbulkan kerusakan hutan dan berpotensi mengundang kritik besar dari mata internasional. Hal yang menyebabkan sumber daya manusia tidak siap adalah terkait iptek. Seperti yang kita ketahui bersama, kualitas pendidikan di Kalimantan Timur relatif masih di bawah kualitas pendidikan di Pulau Jawa. Hal ini juga dibuktikan dengan ranking universitas di Indonesia yang menjabarkan bahwa universitas-universitas di Pulau Jawa selalu ada di posisi teratas. Hal ini juga dapat memicu semakin tingginya persaingan dalam berbagai sektor seperti pendidikan dan lapangan pekerjaan. Pemerataan infrastruktur akan dilakukan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat IKN dan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur akan lebih merata sebagai penunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Timur. Investasi yang paling dirasakan adalah di sektor real. Peningkatan investasi real di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai sebesar 47,7%, sedangkan di Pulau Kalimantan sebanyak 34,5%. Di samping itu, dalam jangka pendek, proses pembangunan ibu kota baru juga akan meningkatkan perdagangan antar wilayah. Ini dikarenakan proses pembangunan ibu kota tersebut membutuhkan suplai material dan barang ke Provinsi Kalimantan Timur, yang mengakibatkan peningkatan perdagangan. Dampak positif pemindahan ibu kota dapat dirasakan baik pelaku ekonomi makro maupun masyarakat yang menjadi pegiat ekonomi mikro. Ada beberapa aspek yang pasti kegiatan pertanian di Kalimantan Timur maupun daerah sekitar akan meningkat karena kebutuhan produk pertanian meningkat. Lalu, infrastruktur penghubung antar provinsi Kalimantan akan meningkat. Bisnis sektor pemukiman di daerah sekitar ibu kota dapat meningkat disebabkan tingginya permintaan karena datangnya aparatur sipil negara dan pegawai-pegawai swasta yang bekerja di daerah ibu kota.